Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Qatar ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nur Makfirah, dan perkenalkan nama kelompok saya ialah Muhammad Farham Muhammad Valen. Dalam bidang ekonomi, Qatar bekerja sama khususnya dengan Iran di bidang pertambangan gas pada ladang gas bersama yang dibagi oleh kedua negara. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, Qatar merupakan salah satu negara yang menerapkan ekonomi syariat. Ekonomi Qatar didukung oleh perdagangan internasional di bidang tenaga kerja dan modal. Qatar mengembangkan sektor properti menggunakan jasa konstruksi dan tenaga kerja yang berasal dari Afrika dan Asia. Pertumbuhan ekonomi Qatar sangat pesat setelah melakukan investasi skala sangat besar dalam bidang gas alam cair. Dari tahun 1960 hingga 2023, jumlah penduduk Qatar meningkat dari 47,383,00 menjadi 2,66 juta jiwa. Ini merupakan pertumbuhan sebesar 5,505,5% dalam kurun waktu 63 tahun. Dalam kurun waktu yang sama, jumlah penduduk seluruh negara di dunia meningkat sebesar 165,9%. Peningkatan tertinggi di Qatar tercatat pada tahun 2007 sebesar 19,14%. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 10,35%. Usia rata-rata di Qatar naik 2,66 tahun dari tahun 2012 hingga 2024, dari 31,64 menjadi 34,30 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Valen dari kelas 12.5. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas profil negara, yaitu Qatar. Yang pertama ada lokasi. Qatar merupakan sebuah negara yang terletak di semenanjung timur Arabia yang berbatasan dengan Teluk Persia dan Arab Saudi. Di lokasi yang strategis dengan endapan minyak bumi dan gas alam yang besar, negara Qatar menempati area seluas 11.571 km kubik di semenanjung yang membentang sekitar 160 km ke utara Teluk Persia dan Jazirah Arab. Yang kedua ada keadaan alam. Yang pertama ada litosfer. Litosfer Qatar sebagian terdiri dari gurun pasir yang luas, khususnya gurun Arab, yang mencakup hampir seluruh wilayah negara ini. Tanah di Qatar didominasi oleh pasir halus dan bebatuan kapur, tetapi terdapat juga beberapa formasi geologi yang berupa dataran rendah dan bukit pasir. Di sisi utara dan barat negara ini terdapat formasi batuan kars yang dipengaruhi oleh proses geologi. Yang kedua ada atmosfer. Qatar memiliki iklim gurun yang panas dan kering, dengan suhu yang sangat tinggi selama musim panas bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, dan suhu yang lebih moderat di musim dingin sekitar 15-20 derajat Celcius. Curah hujan di negara ini yang sangat rendah, dengan rata-rata tahunan hanya sekitar 75 mm. Karena kondisi ini, kelembapan udara cenderung rendah, tetapi dapat meningkat di sepanjang pesisir. Angin yang kerap terjadi di Qatar
biasanya merupakan angin panas yang kering dari arah barat atau tenggara. Yang ketiga ada hidrosfer. Qatar sangat kekurangan sumber daya air alami. Tidak ada sungai besar dan atau danau yang signifikan di negara ini. Sebagian besar pasokan air berasal dari desalinasi air laut untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri. Di beberapa daerah terdapat beberapa sumur dangkal yang digunakan untuk keperluan pertanian dan minum. Namun air tanahnya sangat terbatas dan cenderung payau. Selain itu, Qatar juga mengimpor sebagian air dari negara tetangga melalui jaringan pipa. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral Qatar mencakup hubungan dengan banyak negara atau organisasi internasional dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan keamanan. Qatar terlibat aktif di bidang ini seperti Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Qatar mendukung perang OKI dalam meningkatkan hubungan antara negara-negara Muslim, terutama dalam isu-isu politik dan sosial. Kedua, kerjasama regional. Kerjasama regional Qatar lebih banyak terjadi di kawasan Timur Tengah atau Teluk Arab. Contohnya adalah Gulf Quartet Council atau GCC. Qatar adalah anggota GCC yang merupakan kelompok negara-negara teluk yang berfokus pada interaksi ekonomi, politik, dan keamanan. Meskipun sempat terlibat dalam perselisihan dengan negara-negara lainnya, seperti dengan Arab Saudi dan UAE pada 2017 sampai 2021, Qatar tetap berusaha memperkuat kerjasama regional. Ketiga atau yang terakhir, kerjasama militer. Kerjasama militer Qatar melibatkan hubungan langsung dengan negara tertentu. Contohnya kerjasama militer yang didefinisikan adalah dengan Amerika Serikat. Qatar memiliki hubungan erat dengan AS terutama dalam bidang militer, ekonomi, dan diplomasi. Qatar menjadi tuan rumah yang bagi pangkalan militer yang merupakan salah satu pangkalan terbesar di Asia di Timur Tengah. Kedua negara juga bekerja sama dengan dalam bidang energi.